Mumpung market lagi turun parah, yuk kita mulai membangun portfolio saham dari sini. Di video ini teman-teman akan belajar bagaimana cara membangun investasi saham dengan modal tidak lebih dari 1 juta. Buat teman-teman yang baru menonton channel Investor Receh dan belum subscribe, yuk klik tombol subscribe di bawah agar teman-teman selalu mengetahui update setiap kali channel ini membuat video baru yang pastinya bermanfaat bagi teman-teman. Selamat datang di channel Investor Receh. 1 juta bukanlah jumlah yang banyak dan jika dipikir-pikir tidak akan bikin kita kaya. Tapi seiring dengan bertambahnya umur dan pendapatan yang bertambah, teman-teman pasti bisa meningkatkan kapasitas investasi rutin. Kuncinya adalah niat dahulu. Pastikan teman-teman sudah memiliki alokasi dana yang khusus digunakan untuk membeli saham secara rutin. Ini adalah salah satu kuncinya. Teman-teman tidak akan kaya jika hanya membeli saham sekali di awal dengan modal hanya 1 juta. Kecuali teman-teman benar-benar beruntung bisa mendapatkan saham yang bisa naik puluhan ribu %. 1 juta awalnya memang terasa sedikit, tapi jika teman-teman terus tambah posisi setiap bulan, tidak terasa semakin lama jumlah lembar saham yang teman-teman miliki akan semakin besar. Teman-teman juga tidak perlu memaksakan untuk menyisihkan 1 juta setiap bulan. Bisa 500.000 atau 100.000, bahkan 50.000 juga terserah. Yang penting kita biasakan menyisihkan uang investasi sebagai habit dahulu. Urusan banyak sedikitnya nominal itu urusan belakangan. Masalahnya, minimal beli saham saat ini adalah 1 lot atau 100 lembar. Misalnya saham A saat ini harganya 10.000 per saham, berarti dana yang dibutuhkan untuk membeli 1 lot sebesar 1 juta. Jika kemudian saham tersebut naik ke 11.000 per saham, maka dana yang dibutuhkan adalah 1.100.000 rupiah. Jika naik lagi ke 15.000 per saham, maka dana yang dibutuhkan untuk membeli 1 lotnya adalah 1,5 juta. Jika seperti itu, teman-teman mungkin tidak bisa menyesuaikan dana bulanan untuk membeli saham yang sama jika saham tersebut mengalami kenaikan. Solusinya, teman-teman bisa mengumpulkan dana terlebih dahulu hingga terkumpul jumlah yang dibutuhkan. Jadi, jika sebelumnya teman-teman rutin beli saham setiap bulan, kini teman-teman bisa menyesuaikan untuk membeli setiap 3 bulan atau setahun sekali, tergantung kapan dana terkumpul. Teman-teman tidak perlu memaksakan untuk membeli setiap bulan, apalagi dengan menggunakan uang yang bukan dialokasikan untuk investasi. Jangan takut ketinggalan harga, karena saham itu sangat volatile. Mungkin dalam sebulan saham bisa naik 10%, tapi setahun berikutnya saham minus 20%. Semua bisa terjadi di saham, maka dari itu teman-teman tidak perlu takut ketinggalan kesempatan membeli. Langkah berikutnya adalah teman-teman pilih di sektor atau industri apa teman-teman akan berinvestasi. Apakah sektor pertambangan, consumer, industri dasar, agriculture, atau industri perbankan. Pemilihan sektor yang tepat itu sangat penting. Jika suatu sektor sedang bergairah, maka hampir seluruh saham yang berada di dalamnya akan ikut naik juga. Sektor yang menurut saya memiliki masa depan jangka lama dan cocok untuk investasi adalah sektor konsumer dan finansial, khususnya perbankan. Konsumer menghasilkan produk-produk baik itu makanan hingga obat-obat kebersihan yang akan selalu dibeli dan dibutuhkan manusia. Sedangkan perbankan adalah tempat di mana uang keluar masuk. Pemerintah juga sangat bergantung kepada industri ini. Sektor telekomunikasi juga bisa teman-teman jadikan pilihan untuk investasi. Apalagi di zaman internet seperti sekarang ini, teknologi 5G yang sebentar lagi akan masuk menggantikan 4G juga pasti akan membuat kebutuhan internet melonjak pesat. Setelah memilih sektor atau industri yang menurut teman-teman memiliki prospek jangka panjang, teman-teman carilah saham-saham yang merupakan market leader-nya. Kabar baiknya saat ini hampir semua saham-saham blue chip bisa dibeli dengan modal awal 1 juta. Teman-teman pilih saham-saham yang harganya di bawah 10.000 per saham saat ini. Pastikan saham-saham yang teman-teman beli memiliki kapitalisasi tertinggi dari pesaing-pesaingnya. Kapitalisasi pasar dihitung dari harga saham dikali jumlah saham beredar. Semakin besar market cap menunjukkan bahwa minat investor terhadap sebuah saham semakin tinggi. Jika investor-investor tidak berminat dengan sebuah saham, maka harga sahamnya akan turun yang mengakibatkan nilai kapitalisasinya juga menurun. Seperti yang dibahas barusan, sektor yang layak untuk investasi adalah konsumer, perbankan, dan telekomunikasi. Contoh-contoh saham yang berada di sektor konsumer adalah Unilever dengan kode UNVR. Unilever sudah jelas merupakan penguasa pasar dengan brand dan produk-produknya yang sangat beragam, mulai dari makanan, minuman, hingga sabun mandi. Setelah melakukan stock split, saham Unilever menjadi lebih terjangkau sekarang. Harga sahamnya di kisaran 7.000 saat ini.
Indofood CBP juga bisa teman-teman teliti sahamnya. Indofood adalah produsen mie instan yang teman-teman tidak mungkin tidak pernah makan produk-produknya. Jangan remehkan mie instan Indofood karena mereka sudah go internasional hingga ke beberapa negara seperti Arab Saudi, Australia, Italia, hingga ke benua Afrika. ICBP bisa dibeli di kisaran 9.500 per saham saat ini. Bank BRI, BCA, BNI, hingga BCTM adalah saham-saham yang berada di dalam industri perbankan. Salah satu nilai tambah dari saham-saham perbankan adalah sebagian besar rutin membagi dividen. Beberapa di antaranya bahkan selalu menaikkan jumlah dividen yang dibagikan. Tidak sulit menemukan saham bagus di sektor ini. BCA, kode BBCA, dan BRI, kode BBRI merupakan peringkat teratas dalam kapitalisasi pasar di IHSG. BBCA peringkat pertama di Indonesia dengan 670 triliun, dan BBRI dengan 350 triliun. Nilai kapitalisasi pasar akan selalu berubah-ubah mengikuti harga sahamnya. Jika teman-teman membeli sahamnya BCA 10 tahun yang lalu, maka dana teman-teman sudah naik di atas 600% jika dihitung dari harga tertinggi sebelum krisis ini terjadi. Uang 10 juta akan menjadi 60 juta, uang 100 juta akan menjadi 600 juta, dan seterusnya. Uang Anda terus meningkat nilainya jauh mengalahkan inflasi dan bunga deposito. Saat ini BBCA berada di kisaran 27.000 per saham. 1 juta tidak akan cukup membeli satu lot BBCA. Teman-teman bisa memilih saham-saham perbankan lainnya. Untuk sektor telekomunikasi, teman-teman pilih saja penguasa pasarnya, Telkom Indonesia. Ini adalah perusahaan yang dari zaman dulu hingga sekarang selalu menguasai bisnis telekomunikasi di Indonesia. Apalagi ini adalah perusahaan BUMN yang selalu didukung pemerintah. TLKM berada di kisaran Rp3.000 per saham saat ini. Satu catatan, jika teman-teman membeli Telkom, maka jangan berharap banyak kepada kenaikan capital gain-nya karena perusahaan ini sudah sangat mapan dan stabil sehingga growth-nya juga lambat. TLKM kode saham dari Telkom sejak 2010 hingga titik tertinggi di 2018 hanya memberikan capital gain 200% saja. Walaupun begitu, kenaikan saham yang pelan ini bisa diimbangi dengan dividen rutin dari Telkom yang cukup tinggi. Rata-rata dividen yield Telkom di sekitar 3%. Saat ini, yield Telkom menjadi sangat menarik karena berada di atas 5% akibat dari penurunan harga saham. Langkah terakhir yang tidak boleh dilupakan dalam membangun portfolio adalah diversifikasi. Dengan modal 1 juta, setidaknya teman-teman bisa mulai membeli 2 hingga 4 saham. Jangan membeli saham yang berada di satu sektor saja. Teman-teman harus memiliki minimal beberapa saham dari 2 sektor atau industri yang berbeda. Tujuan diversifikasi adalah memecah risiko. Jadi, ketika satu sektor mengalami penurunan, sektor lainnya bisa mengcover penurunan dalam portfolio. Usahakan teman-teman membagi rata jumlah dana yang digunakan untuk setiap saham. Misalnya 50% untuk perbankan dan 50% untuk konsumer. Hindari konsentrasi terlalu banyak pada sebuah saham. Kesimpulannya, aturlah pengeluaran agar teman-teman memiliki uang sisa untuk membeli saham. Pilih saham-saham yang bagus dan merupakan penguasa pasar di industrinya. Jangan lupa untuk selalu konsisten berinvestasi di atas 10 hingga 20 tahun agar hasilnya bisa maksimal. Jangan membeli saham untuk beberapa bulan saja. Saya jamin di kondisi seperti sekarang ini teman-teman malah akan banyak rugi. Jangan bernafsu untuk masuk banyak karena saham-saham sedang terdiskon saat ini karena krisis. Kita masih belum tahu sampai kapan IHSG akan recover kembali. Kesempatan terbaik membeli saham adalah saat harganya murah seperti saat ini. Jika teman-teman sudah paham resikonya, teman-teman tidak perlu buang-buang waktu untuk mulai membangun portfolio saham untuk masa depan. Oke, jika mendapatkan manfaat dari video ini silahkan klik like, bagi ke sosmed, dan jangan lupa subscribe.